Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada sehat-sehat semua kan ya? Seperti pada sehat-sehat semua ya. Sehat, Bu. Ya, terima kasih Dara. Jadi pada pertemuan minggu lalu, kita kan sudah membahas mengenai konsep pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Ibu akan share screen ya. Apakah sudah terlihat PPT Ibu? Lihat, Bu. Iya, Ibu. Baik. Coba pertama Ibu mau menanyakan apa sih perbedaan dari ketiga perencanaan tata ruang tersebut, dari tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Dara. Cakupannya bukan, Bu. Dari cakupan yang besar, yaitu nasional, terus mengkerucut sampai ke yang kecil, sampai ke kabupaten. Iya nggak, Bu? Ya, itu salah satunya perbedaannya ada. Itu salah satu perbedaan dari bagian nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama itu adalah tujuan tata ruang wilayah. Ya, tujuannya yang pertama itu untuk terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, lalu terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusianya, lalu terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Jadi meskipun terpisah-pisah dan berbeda, tetapi tata ruang itu harus saling menopang dan pasti akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Persoalan perencanaan menjadi demikian kompleks mengingat kegiatannya yang harus merangkum berbagai sektor kehidupan. Saya mau nanya lagi, menurut kalian itu seberapa pentingkah perencanaan tata ruang wilayah? Ada yang tahu ya teman-teman? Jadi perencanaan tata ruang wilayah itu sangat penting. Tentu saja sangat penting karena perencanaan tata ruang itu merupakan upaya manusia dalam menghadapi tantangan agar dapat hidup lebih layak dalam totalitas penataan ruang yang efisien dan efektif. Di samping itu, dengan perencanaan diharapkan persoalan-persoalan yang tumbuh di masa depan nanti akan datang yang akan datang itu telah diketahui sejak dini. Setidaknya dapat diprediksi telah dicatat untuk dicarikan alternatif pemecahannya. Terus ini adalah tahapan penataan ruang wilayah RT/RW. RT/RW itu adalah singkatan dari rencana tata ruang wilayah. Yang pertama itu pelaksanaan atau yang mencangkup perencanaan tata ruang, lalu pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Yang pertama itu adalah rencana tata ruang wilayah nasional. Diatur dalam peraturan pemerintah Republik Nasional nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. RT/RWN adalah arahan kebijakan dari strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Jangka waktu untuk RT/RWN itu adalah 20 tahun dan akan ditinjau kembali setiap 5 tahun. Lalu selanjutnya adalah rencana tata ruang wilayah nasional. Jadi rencana tata ruang wilayah nasional itu memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama. Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung,
kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Lalu penetapan kawasan strategi nasional, arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan, dan yang terakhir itu adalah arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Lalu, adapun tujuan dari penataan ruang wilayah nasional itu, yang pertama adalah ruang wilayah nasional. Jadi tujuan adanya penataan ruang wilayah dengan skala wilayah nasional itu adalah ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, lalu keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Yang keenam, ada pemanfaatan ruang sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketujuh, ada keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Yang kedelapan, ada keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Yang kesembilan, ada pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Jadi ini sangat kompleks banget ya teman-teman. Karena ini skalanya itu sangat besar, yaitu nasional. Lalu ini adalah peta rencana struktur ruang wilayah nasional. Disebutkan teman-teman di sini sangat kompleks banget dan saling berhubungan tentu saja. Ibu mau menanya, coba sebutkan ada sektor apa saja yang ada pada peta yang ada di layar kalian. Coba berapa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Iya, Mega, boleh. Ada bandar udara, Ya. jaringan prasarana transportasi, pelabuhan laut, fungsi kota, jaringan telekomunikasi nasional, sarana dan prasarana, air baku nasional. Baik. Terima kasih Mega sudah menjawab. Sama-sama, Ibu. Iya, betul. Jadi karena ini skala nasional, jadi banyak sekali sektor yang saling menopang dan saling berhubungan. Di sini tuh ada fungsi kota, di legenda itu terdapat fungsi kota, yaitu Pusat Kegiatan Nasional atau PKN, itu biasanya berada di ibu kota negara. Lalu ada pusat kegiatan wilayah, itu berada di masing-masing provinsi, masing-masing wilayah ya teman-teman. Lalu ada pusat kegiatan strategis nasional dan kota metropolitan. Yang kedua adalah rencana tata ruang provinsi. Rencana tata ruang provinsi itu mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Lalu rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Lalu penetapan kawasan strategi provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahun, dan yang terakhir itu ada arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Lalu ini adalah peta perencanaan tata ruang Provinsi DKI Jakarta. Ini tidak sekompleks tadi yang dengan skala nasional, ini lebih mengerucut lagi ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat di keterangannya yang warna hijau muda itu adalah kawasan pelindungan daerah bawah.
Terus ada kawasan perlindungan setempat, ada kawasan suaka alam, kawasan pemukiman, kawasan pusat perdagangan dan jasa, kawasan pertanian dan perikanan, kawasan industri, kawasan terbuka hijau non lindung, kawasan terbuka non hijau. Kita tahu kalau misalnya provinsi terpadat di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tertinggi itu ada di Jakarta. Bisa kita lihat dari peta ini, kawasan pemukiman yang sangat mendominasi, teman-teman. Lalu, tujuan RT/RW, tujuan rencana tata ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan mendatang. Diharapkan dengan adanya rencana tata ruang wilayah ini mampu memfasilitasi untuk menampung saran dan stakeholder terkait yang berkompeten terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah. Lalu yang terakhir ini teman-teman, itu adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang meliputi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah. Yang pertama itu adalah rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota. Lalu ada rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budidaya kota. Lalu penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahun, dan terakhir ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi. Jadi sebenarnya rencana tata ruang wilayah antara nasional, provinsi, dan kabupaten kota itu sebenarnya hampir mirip, cuman skalanya yang berbeda, dari yang paling besar dan paling kompleks menjadi yang mengerucut gitu teman-teman. Ini adalah peta rencana pola ruang di Kota Semarang. Di sini juga kompleks seperti sebelumnya, cuman karena warnanya aja ya teman-teman, jadi lebih kelihatan lebih rame gitu. Di sini bisa dibaca di keterangannya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk saat ini? Nggak ada teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ibu akan beri tugas kelompok yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Jadi, Ibu minta untuk teman-teman semua membagi menjadi 7 kelompok. Yang kelompok 1 ini ada Provinsi Sumatera Utara, kelompok 2 ada Provinsi Sumatera Barat, kelompok 3 Provinsi Lampung, kelompok 4 Provinsi Jawa Barat, kelompok 5 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kelompok 6 Provinsi Jawa Timur, dan kelompok 7 Provinsi Bali. Jadi tugasnya itu adalah carilah berbagai sumber tentang rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan provinsi kelompoknya masing-masing, beserta peta tata ruang wilayahnya. Setelah itu, analisislah penggunaan lahan di provinsi tersebut yang tadi kita telah lakukan. Tugas kelompok ini akan dikumpulkan pada hari Rabu minggu depan pukul 23.59 di Google Classroom. Jadi nanti Ibu akan buat Google Classroom-nya dan kalian akan mengumpulkan di situ ya dalam bentuk laporan Word. Untuk saat ini ada yang bertanyakan? Jika tidak, Ibu akhiri saja pertemuan kali ini karena waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.